Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pramatya Widiktorono Puspito, NIM 2019-475. Ini saya akan membahas tentang UU nomor 45 tahun 2019 tentang perikanan. Pengertian perikanan. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai praproduksi, produksi, pengelolaan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor ilmiah sekitarnya. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan. Menerangkan bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia dan zona ekonomi eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Dengan memperhatikan daya dukung yang ada kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, bahwa pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan keadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum optimal. Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas pemanfaatan, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, keterpaduan, perataan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan 1 rencana pengelolaan perikanan, 2 potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, 3 jumlah tangkapan yang diperoleh di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, 4 potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, 5 potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, 6 jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan, 7 jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan, 8 daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan, 9 persyaratan atau standar prosedur optimal penangkapan ikan, 10 pelabuhan perikanan, 11 sistem pemantauan kapal perikanan, 12 jenis ikan baru yang akan dibudidayakan, 13 jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budidaya, 14 pembudidayaan ikan dan perlindungannya, 15 pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya, 16 rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya. Adapun pemerintah penyelenggaraan melakukan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan, perencanaan induk pelabuhan, rencana induk pelabuhan perikanan secara nasional, klarifikasi pelabuhan perikanan, ke pengelolaan pelabuhan perikanan, 4 persyaratan dan atau standar teknis dalam perencanaan, pembangunan, operasional, pembinaan, pengawasan pelabuhan perikanan, 5 wilayah kerja dan
pengoperasian pelabuhan perikanan yang meliputi bagian perairan daratan tertentu yang menjadi wilayah kerja pengoperasian pelabuhan perikanan. 6. Pelabuhan perikanan tidak dibangun oleh pemerintah. Fungsi pelabuhan perikanan dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya dapat berupa A. Pelayanan tambat labu kapal perikanan, B. Pelayanan bongkar muat, C. Pelayanan pembinaan mutu dan pengelolaan hasil perikanan, D. Pemasaran dan distribusi ikan, E. Pengumpulan dan tangkapan pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan, F. Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan, G. Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan, H. Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengadilan sumber daya ikan, I. Pelaksanaan kesyabandaraan, J. Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan, K. Publikasi hasil nelayan sandar dan labu kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan, L. Tempat publikasi hasil riset kedaulatan dan perikanan, M. Pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari, dan atau yang terakhir N. Pengendalian lingkungan. Dalam rangka keselamatan operasional kapal perikanan ditunjuk Syahbandar di pelabuhan perikanan. Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas wewenang yaitu menerbitkan surat persetujuan berlayar, mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan, memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan, memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan, dan memeriksa alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan, memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut, memeriksa logbook penangkapan dan pengangkutan ikan, mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan pelabuhan perikanan, mengawasi pemanduan, mengawasi pengisian bahan bakar, mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan, melaksanakan bantuan pencairan dan penyelamatan, memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan, mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim, memeriksa pelabuhan persyaratan pengawalan perikanan, menerbitkan surat bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan, dan yang terakhir memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan. Pengawasan tertib pelaksanakan peraturan perundang-undangan. A. Kegiatan penangkapan ikan. B. Pembudidayaan ikan dan pembenihan. C. Pengelolaan distribusi keluar masuk ikan. D. Mutu hasil perikanan. E. Distribusi keluar masuk obat ikan. F. Konservasi. G. Pencemaran akibat perbuatan manusia. H. Plasma nutfah. I. Penelitian dan pengembangan pengembangan ikan, dan yang terakhir ikan hasil rekayasa genetik. Pengawasan perikanan melaksanakan tugasnya di A. Wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, B. Kapal perikanan, C. Pelabuhan perikanan dan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk, D. Pelabuhan tangkahan, E. Sentra kegiatan perikanan, F. Area pembenihan ikan, G. Area pembudidayaan ikan, H. Unit pengelolaan ikan, dan atau kawasan konservasi perairan.
Ketentuan pidana, setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat tangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap penangkap ikan di wilayah pengelolaan perairan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah dalam pasal 85. Sekian presentasi dari kami, dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.